Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa masih menikmati indahnya Islam. Dan tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan pada tahun ini, pada bulan ini, pada hari ini kita bisa menjalankan ibadah yang telah Allah muliakan, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amalan-amalan kita pada bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Tak terasa kita sudah memasuki pekan kedua pada bulan suci Ramadan ini. Selayaknya kita introspeksi pada diri kita. Kita berkaca pada diri kita. Sudah apa kita pada bulan hari ini? Amalan-amalan apa yang sudah kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini? Sudah baikkah ibadah kita? Sudah baikkah sholat kita? Termasuk sudah baikkah bacaan Al-Quran kita pada bulan suci Ramadan ini? Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana keutamaan ibadah pada bulan suci Ramadan. Salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran sangat banyak dijelaskan sekali keutamaan membaca Al-Quran. Dan begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Sangat banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya pada bulan suci Ramadan ini Allah turunkan kitab Al-Quran. Yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah khairu kitabin unzila minas sama' ala a'dhami nabiyyin minal anbiya fi khairi syahrin minas syuhur wa fi lailatin min lailatil qadr. Bahwasanya Al-Quran adalah sebaik-baik kitab yang Allah turunkan dari langit dan diturunkan kepada nabi yang paling a'dham, paling mulia di antara para nabi-nabi yang lain. Dan diturunkan pada bulan yang paling baik, yaitu bulan suci Ramadan, dan di malam yang terbaik yaitu Lailatul Qadar. Tak lain bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran memberikan keutamaan yang sangat agung, sangat besar sekali dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Kita tahu bahwasanya kalau seandainya kita membaca Al-Quran, Allah memberikan 10 kebaikan di setiap hurufnya. Dan bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Bahwasanya dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudarisu Jibril Al-Quran. Yaitu ketika bulan suci Ramadan, Jibril turun untuk mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka dari itu banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya yudarisu di sini disebutkan bahwasanya kita senantiasa diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Sedangkan ada ulama juga yang berpendapat bahwasanya ketika bulan suci Ramadan, Jibril mengajarkan Nabi Al-Quran, yaitu Jibril membaca Al-Quran, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti setelah bacaan Jibril Alaihissalam. Maka dari itu, mari kita sama-sama memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan, salah satunya yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Maka kita sering mendengarkan di Indonesia, ada istilah tadarusan, tadarus Al-Quran ketika di malam bulan Ramadan. Kalau seandainya kita di hari-hari biasa, bisalah kita membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Tetapi qadarullah, Allah menurunkan wabah, Allah menurunkan suatu ujian kepada kita, yaitu dengan menurunkan corona. Tetapi kalau seandainya kita kembali kepada diri kita, kita bisa lebih banyak meningkatkan ibadah kita di
hari-hari yang sekarang, yang mana Allah telah menguji kita, yaitu kita senantiasa menghidupkan rumah kita sebagaimana disabdakan, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian selayaknya kuburan. Yaitu dengan bagaimana kita menjadikan rumah kita tidak seperti kuburan, yaitu dengan kita sering membaca Al-Quran. Kita memperbanyak, kita mengajak keluarga kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kita berbanyak sholat malam ketika bulan suci Ramadan di rumah kita. Itu adalah salah satu bagaimana cara kita menghidupkan rumah kita. Dan banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Maka dari itu, saya secara pribadi menasihati kepada diri saya dan mengajak semua yang mendengarkan kultum atau pengajian sebentar ini untuk senantiasa kita sama-sama membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Paling tidak ketika bulan suci Ramadan kita mempunyai target. Jangan sampai kita bulan suci Ramadan sekedar membaca Quran tetapi tidak punya target. Paling tidak kita punya target, sebisa mungkin kalau seandainya kita lepas dari bulan Ramadan, kita pernah khatam sekali atau 2 kali membaca Al-Quran. Itu adalah impian kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amalan-amalan kita pada bulan suci Ramadan, yaitu dengan dari salat kita, puasa kita, doa kita, membaca Al-Quran kita, dan setiap pekerjaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerimanya, dan lebih khusus mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa memperbanyak ibadah, khususnya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di masjid. Dan yang terakhir, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bagi yang mendengarkan pengajian sejenak ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.